Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ahmad Nadifal Agung dari 12 MIPA 4, nomor presensi 2. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan sedikit banyak menjelaskan mengenai materi biologi, lebih spesifiknya tentang materi oogenesis. Baik, tanpa basa-basi langsung menuju ke topik pembahasan ya. Oke. Nah, peer tutorial biologi materi oogenesis. Materi oogenesis ini di pembelajaran kelas 12 masuk dalam bab pembelahan sel, di mana pada bab pembelahan sel kita mempelajari beberapa hal, seperti pembelahan secara langsung yang terjadi pada pembelahan biner pada makhluk prokariotik, ada pembelahan tidak langsung berupa mitosis dan meiosis, dan juga ada gametogenesis yang terjadi pada manusia dan hewan berupa spermatogenesis dan oogenesis. Ini yang akan kita bahas, dan pada tumbuhan terjadi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Kita juga mempelajari tentang penyakit-penyakit yang timbul akibat kegagalan pembelahan meiosis dan mitosis. Namun untuk lebih menspesifikkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi oogenesis. Oke. Oogenesis. Apa itu oogenesis? Ya, oogenesis adalah suatu proses pembentukan sel kelamin betina, yakni sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Oogenesis ini dimulai dari sel-sel primordial diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi, di mana hal ini akan membuahkan sel induk ovum yang disebut oogonium ini. Nah, pada perempuan, pembentukan sel telur dimulai sejak di dalam kandungan ibu ketika masih berbentuk janin dan sudah memiliki organ reproduksi, di mana pada akhir bulan ketiga usia janin, semua oogonia telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Seluruh oogonia ini akan membelah sehingga menjadi sel telur. Pembelahan ini baru berhenti sehingga bayi dilahirkan. Fase oogenesis ini akan juga dilanjutkan ketika wanita memasuki fase pubertas, di mana perempuan akan secara kontinu memproduksi sel telur melalui mekanisme menstruasi yang akan berakhir ketika wanita tersebut sudah menopause. Oke, langsung menuju ke mekanisme oogenesis. Mekanisme oogenesis terjadi melalui beberapa proses, yakni proses pembelahan mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Namun secara lebih detail ini akan saya bagi menjadi 4 tahap. Pada tahap pertama, oogonium akan membesar. Terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom, sehingga terbentuknya tetrat atau oosit primer. Oosit primer atau oosit 1 ini memiliki kromosom diploid yang membelah tadi melalui pembelahan mitosis. Selanjutnya, pada tahap kedua, akan terjadi pembelahan meiosis 1, di mana oosit 1 tadi akan membelah menjadi 2 sel yang besar dan yang kecil. Sel besar yang berisikan hampir seluruh sitoplasma dan sel kuning telur akan membelah menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid, dan sel yang kecil yang hanya berisikan inti akan membentuk badan polar 1. Kemudian pada tahap ketiga akan terjadinya pembelahan meiosis 2, di mana tadi oosit sekunder akan membelah menjadi dua sel kembali, ada yang besar, ada yang kecil, di mana sel yang besar bernama ootit yang berisikan sitoplasma dan sel kuning telur, dan sel yang kecil berupa badan polar 2 yang hanya berisikan inti. Hal ini juga terjadi pada badan polar 1, di mana badan polar 1 akan membelah menjadi 2 badan polar 2 atau polosit. Pada akhir proses ini, 3 buah badan polar 2 akan hancur. Nah, lanjut ke tahap keempat, yakni masa pertumbuhan dan pematangan ovum, di mana ootit
akan tumbuh dan matang menjadi ovum yang fungsional, di mana ovum ini berarti sudah layak untuk dibuahi dan bisa dibuahi jika terjadi penetrasi atau fertilisasi yang pada akhirnya akan membentuk janin. Jadi bisa kita simpulkan melalui mekanisme ini, mekanisme oogenesis dihasilkannya satu ovum fungsional dan 3 badan polar 2. Namun 3 badan polar 2 ini akan hancur dan hanya menyisakan satu ovum fungsional. Ovum fungsional ini melalui mekanisme menstruasi, jika tidak dibuahi akan luruh bersamaan dengan proses menstruasi tersebut. Dan tetap akan diproduksi secara kontinu setiap bulannya melalui mekanisme menstruasi. Baik, segini saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai materi oogenesis. Ada kurang lebih salah, mohon dimaafkan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen jika ada hal yang ingin disampaikan atau dikomentari, dan subscribe ke channel YouTube kelas saya. Terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanda berbudaya.